Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar dasar-dasar manajemen. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang sistem informasi manajemen, yang mana nanti subbahasannya itu kita akan bahas apa sih pengertian-pengertian dari sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen, komputer dan manajemen, penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen. Itu yang kita bahas. Terus sekarang kita akan masuk pada pengertian. Jadi materi kita pagi ini adalah sistem informasi manajemen. Di situ ada kata sistem. Jadi kita lihat dulu masing-masing kata yang tergabung dalam kalimat sistem informasi manajemen yang akan kita pelajari pagi hari ini. Jadi kita lihat dari sistem. Sistem itu adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi karena ada sistem berarti ada subsistem. Subsistem itu bagian dari sistem. Di sini ada kata-kata informasi. Informasi itu adalah hasil dari pengolahan data atau dengan kata lain, data yang telah diolah menjadi satu bentuk yang penting bagi si penerima atau mempunyai nilai yang nyata. Jadi data sendiri itu apa? Data itu adalah bentuk jamak dari datum, yaitu kumpulan datum-datum yang belum diolah. Jadi fakta-fakta yang ada di lapangan itu adalah data. Jadi apabila datum. Jadi kumpulan dari datum-datum adalah data. Tapi data apabila tidak diolah dia tidak bermakna, jadi dia belum merupakan informasi. Ya, nanti apabila sudah diolah sehingga dia menjadi informasi. Misalnya begini. Si A umurnya, ini kita ambil misalnya kelompok petani, karena kita kan orang pertanian ya, jadi kita contohkan petani. Misalnya kita dalam melakukan penelitian, kita salah satu informasi yang kita ingin ketahui adalah umur dari responden kita. Jadi si A ada umurnya, misalnya Pak A umurnya 50, Pak B umurnya 35, jadi Pak C umurnya 20. Jadi itu Pak A, Pak B, Pak C itu jadi umur Pak A itu kalau dia berdiri sendiri disebut dengan datum. Tapi kalau dia jadi digabungkan, oh jadi umur Pak A, Pak B, Pak C itu menjadi data. Tapi kita apa? Sekedar tahu, oh umur, tapi kita belum dapat informasi apa-apa, cuma umur Pak A 45, Pak B misalnya berapa tadi? 35, Pak C 20. Jadi belum dapat. Jadi mungkin nanti apabila kita olah, oh rata-rata umur petani responden kita, kalau misalnya kita lagi melakukan penelitian kakao, jadi oh rata-rata umur petani responden petani kakao kita adalah, jadi nanti digabungkan umur ketiga petani dibagi 3, jadi dapat rata-rata, jadi udah merupakan informasi. Ya, nah, jadi itu. Terus nanti yang selanjutnya adalah mengenai manajemen. Manajemen kita udah tahu dari awal, tapi di sini kita ulang lagi. Manajemen itu satu kegiatan atau proses tertentu yang terdiri dari atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Jadi adalah kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, jadi pengarahan untuk dengan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Ya, jadi itu. Sehingga dengan demikian sistem informasi manajemen itu adalah suatu pendekatan-pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberi bantuan yang piawai yang memudahkan proses manajerial kepada pejabat atau pemimpin. Jadi adalah perangkat yang untuk memudahkan manajer dalam melakukan kegiatan manajerial. Jadi dalam melakukan kegiatan manajemennya, ya. Jadi dalam melakukan kegiatan perusahaannya.
Terus kita lihat lagi ya tentang sistem informasi komputer dan manajemen. Jadi apa sih hubungannya? Jadi tentu di sini sistem informasi manajemen itu di sini kita punya informasi. Informasi tadi itu kan adalah data yang sudah diolah. Tentu kita lihat bagaimana sih caranya untuk mendapatkan data yang baik sehingga data tersebut bisa menjadikan bahan informasi yang bisa dijadikan untuk menjadi landasan dalam melakukan kegiatan dalam suatu perusahaan. Jadi tentu teknik pengumpulan data itu ada melalui pengamatan, dari pengamatan sendiri atau secara langsung, melalui wawancara, melalui perkiraan koresponden, jadi maksudnya melalui koresponden, melalui daftar pertanyaan. Jadi itu caranya kita memperoleh data. Terus bagaimana caranya kita mengoperasikan dan mengolah data. Jadi tentu data itu pertama tentu dicatat. Jadi bukan data ya, dari datum yang nanti kumpulan datum-datum menjadi data, tentu perlu ada pencatatannya. Terus nanti setelah itu tentu kita akan periksa atau kita verifikasi data-data yang kita sudah kumpulkan, yang mana yang kita butuhkan, terus kita golongkan data-data tersebut, terus kita ringkas, terus kita penghitungan. Jadi kita melakukan penghitungan, kalkulasi terhadap data-data itu, terus penyimpanan, terus nanti kalau memang kita butuhkan, kita bisa ambil data itu sebagai landasan kita untuk mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan manajerial atau dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Terus nanti itu data-data tersebut bisa diperbanyak untuk sesuai dengan kepentingannya, tentu kaitannya dengan perusahaan yang kita kelola. Terus nanti penyebaran, jadi data itu bisa disebarkan atau dikomunikasikan, ya. Jadi untuk supaya lebih bermanfaat. Jadi metode pengolahan data itu ada yang manual seperti tadi ya, misalnya data tentang atau data-data perusahaan. Kalau kita dalam mengelola perusahaan tentu kita perlu jadi data penjualan bulan ini, misalnya kalau kita perusahaan misalnya kalau kita perusahaan, misalnya kita perkebunan kakao, ya, karena kita kan pertanian, jadi misalnya kita perusahaan perkebunan kakao, jadi produksi kakao kita bulan Januari 2019 adalah misalnya 10 ton, terus nanti bulan Februarinya 9 ton, terus bulan Maretnya 11 ton. Nah, itu data. Jadi itu kita jadi rata-rata 3 bulan. Nah, itu udah informasi. Ternyata rata-rata 3 bulannya adalah misalnya 9,5 ton. Jadi tentu data yang Januari, Februari, Maret tadi kita gabung, kita bagi 3. Nah, itu kan secara manual. Kalau metode elektronikal ini bisa menggunakan alat hitung. Ya, misalnya metode versus card itu equipment, jadi bisa juga menggunakan kartu-kartu bagaimana caranya kita melakukan pengolahan data. Kalau metode elektronik komputer ya kita bisa menggunakan komputer dengan menggunakan aplikasi. Jadi tadi itu data-data semuanya, data-data produksi setiap bulannya itu kita bisa catat melalui bisa melalui aplikasi Excel dan lainnya, tapi pada umumnya ya untuk pengolahan data itu digunakan aplikasi Excel. Nah, nanti kita cek bulan Januari produksinya sekian, bulan Februari sekian. Nanti tinggal bisa otomatis komputer bisa melakukan penjumlahan dan melakukan rata-rata sehingga kita bisa dengan cepat memperoleh informasi tentang rata-rata produksi dari perusahaan kita. Gunanya apa ya? Tentu kita kan dalam melakukan kegiatan usaha itu kita udah ada melakukan perencanaan bahwa setiap bulannya target kita misalnya produksinya 10 ton, tapi tadi bulan Maret misalnya kita mendapat cuma 9 ton, kira-kira ada apa ya? Nanti itu perlu dipelajari. Kalau dia misalnya mendapat lebih juga kita harus pelajari kenapa dia bisa lebih. Tentu untuk nanti sebagai bahan perbaikan untuk produksi ke depannya. Kalau kurang, tentu kita bagaimana juga menjadi bahan perbaikan untuk bagaimana kita meningkatkan produksinya sesuai dengan
target yang sudah kita tetapkan. Jadi memang data itu sangat perlu dalam untuk mengambilkan keputusan dalam hal ini tindakan perbaikan dalam kita melakukan tugas manajerial, dalam melakukan kegiatan perusahaan. Itu tadi pengolahan data ya. Jadi terus penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen. Jadi komputer itu merupakan perangkat elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluarkan serta mempunyai sifat teliti, kecepatannya tinggi dan mampu menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Jadi itu kenapa perlu kita menggunakan komputer, karena lebih memudahkan kita dalam melakukan pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Jadi komponen komputer itu terdiri dari perangkat keras, komputer secara keseluruhan, terus perangkat lunaknya itu software yaitu jadi aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan yang bisa berguna untuk kita memperoleh informasi dalam mengolah data dan memperoleh informasi. Contohnya dalam hal ini yaitu biasanya kita gunakan Excel ya, jadi itu biasa untuk mengolah informasi dan misalnya untuk membuat laporan kita gunakan aplikasi Word. Itu adalah softwarenya. CPU itu Central Processing Unit. Jadi itulah otaknya dari komputer yang tempat sebagai pengolah data. Jadi juga di sini juga diperlukan operator. Jadi orang yang menjalankan komputer itu sendiri. Apabila komponen-komponen ini salah satunya tidak ada, maka tentu komputer ini tidak akan bisa digunakan sebagai alat dalam sistem informasi manajemen. Jadi komputer yang sering digunakan dalam sistem informasi manusia atau manajemen ini adalah komputer digital dalam bentuk angka atau huruf yang berlainan, menggunakan line printer, mesin tik, alat pons, kartu, atau alat pons pita kertas untuk membuat laporan atau formulir standar. Jadi komputer digital yang sekarang ini kita gunakan. Kalau komputer analog ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya terus-menerus seperti suhu, tekanan udara. Jadi dia kalau komputer analog itu yang khusus ya. Jadi dia kalau yang digital tuh bisa bersifat secara umum yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Manajemen dan sistem informasi manusia. Jadi hubungannya manajemen dan sistem informasi. Dalam hubungannya antara manajemen dengan sistem informasi manusia adalah untuk mengambil keputusan. Jadi kita membutuhkan sistem informasi itu. Jadi dalam manajemen kita membutuhkan sistem informasi itu dalam untuk mengambil keputusan di mana suatu kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Jadi in the right time dibutuhkan untuk memperbaiki hasil sistem keseluruhan dalam batas tertentu. Jadi maksudnya manusia itu membutuhkan sistem informasi yang kaitannya dengan kegiatan manajemen ya. Jadi memang sehingga juga biasanya disebut juga sistem informasi manajemen karena informasi tersebut kita butuhkan untuk memudahkan kita dalam kegiatan manajerial, dalam mengelola usaha, ya, dalam kegiatan organisasi, ya, untuk mengambil keputusan. Jadi yang perlu diperhatikan itu dalam pengambilan keputusan. Jadi ada unsur-unsur pengambilan keputusan itu jadi model. Model ini maksudnya bentuk masalah yang kita hadapi. Jadi kita harus tahu masalah apa yang kita hadapi, terus kriteria. Jadi dalam mencapai tujuan itu kan ada kriteria yang sudah kita tetapkan. Jadi masalah tersebut asal dikaitkan dengan kriterianya. Jadi ternyata memang ini masalahnya memang tidak sesuai dengan kriteria yang mau kita capai. Jadi tentu dalam unsur pengambilan keputusan ada pembatas-pembatasnya ya. Jadi dalam kita untuk menyelesaikan jadi masalah berkaitan dengan kriteria, tentu ada batasan yang
kita hadapi dalam untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi optimalisasi. Jadi kita harus mengoptimalisasi keputusan yang kita ambil. Ya, dalam hal ini tentu maksudnya kita dalam menyelesaikan masalah, dalam mengambil keputusan dalam perbaikan masalah, tentu kita harus paham betul masalah yang kita hadapi, nah, sehingga kita tahu mencari jalan keluar, solusi yang kita butuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, untuk tentu dalam mengatasi masalah tersebut, tentu kita tidak sekedar untuk mengatasi, tentu kita akan kaitkan dengan kriteria yang sudah kita tetapkan, tujuan yang sudah kita tetapkan dalam kegiatan organisasi kita. Jadi umpamanya produksi. Nah, kita udah menetapkan produksi kakao tadi misalnya sebulannya 10 ton, tapi ternyata hasilnya cuma 8 ton. Kita cari apa sih sebabnya, masalahnya kenapa produksinya 8 ton? Apakah ada terserang hama penyakit, atau adakah memang kita seharusnya memang kita melakukan kegiatan pemupukan, pemeliharaan, ternyata tidak dilakukan. Jadi itu yang perlu, masalah itu yang dilihat. Jadi penyebab daripada turunnya produksi kita dari target yang sudah ditetapkan. Jadi jangan juga misalnya penyebabnya karena hama penyakit, kita kan melakukan kegiatan yang lain. Jadi kan tidak berhubungan. Jadi itu maksudnya. Jadi tentu kita harus memahami betul masalahnya sehingga kita memecahkan masalah tersebut sesuai dengan penyebabnya. Terus jenis-jenis pengambilan keputusan. Jadi memang ada jenis pengambilan keputusan itu, ada yang disebutnya keputusan pengambilan keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Kalau terprogram itu ya seperti ya tadi itu, memang kan perusahaan itu setiap divisi mempunyai tujuannya masing-masing. Jadi udah ada standar prosedurnya masing-masing. Jadi tentu dalam melakukan kegiatan di setiap divisi dalam satu perusahaan, tentu dia harus sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan, ya. Jadi itu. Terus kalau tidak terprogram itu ada kejadian-kejadian yang di luar dari hal-hal yang sudah kita tetapkan. Jadi tingkatannya tuh misalnya keputusan tuh ada yang tingkatan strategis, taktis, dan teknis. Kalau strategis itu yaitu keputusan yang kita ingin melakukan kegiatan jangka panjang. Jadi mungkin ada perencanaan suatu perusahaan dalam jangka panjang, itu disebut dengan tentu kegiatan-kegiatan yang akan untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut, ya tentu ada di situ keputusan disebut dengan keputusan strategis. Jadi hal-hal apa yang mau kita lakukan dalam untuk menunjang atau untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ada. Kalau taktis ini adalah yang jangka pendek, ya, jangka menengah dan jangka pendek. Jadi itu disebut dengan keputusan taktis. Kalau teknis per bidang masing-masing. Jadi keputusan-keputusan yang dilakukan dalam, jadi ada keputusan yang untuk dilaksanakan di tingkat bidang masing-masing. Itu yang disebut dengan keputusan di tingkat teknis. Jadi demikianlah pertemuan kita, pemaparan tentang sistem informasi manajemen. Jadi untuk selanjutnya nanti diskusi, jika ada pertanyaan kita akan diskusikan di WA Group. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.